Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita memuja dan memujinya dengan segala nama-nama Allah yang mulia dan dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Bagi Allah segala pujian, bagi Allah segala rasa syukur dan terima kasih. Pada malam ini, malam terakhir Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Dan Allah berikan kepada kita taufik untuk mengabdi kepadanya, untuk melaksanakan ubudiyah yang mana itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Atau ini adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku makhluk yang diciptakan. Maka kita memiliki kewajiban kepada zat yang menciptakan kita, yaitu beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala, pada malam terakhir Ramadan ini saya mengajak jamaah semuanya untuk mengingat-ingat kembali, agar kita putar memori kita di awal-awal Ramadan. Mungkin kita akan mengingat bahwasanya banyak di antara ustadz-ustadz yang telah menyampaikan kepada kita bahwasanya tujuan kita berada di dalam bulan Ramadan dan tujuan Allah mensyariatkan puasa Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita telah hafal semuanya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah wajibkan kepada kita puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, di malam terakhir Ramadan kita tanya diri kita masing-masing. Dan yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tunjuk orang lain. Kita tidak menilai orang lain. Akan tetapi kita sendiri bagaimana? Apakah kita telah mendapatkan ketakwaan itu? Apakah kita telah mendapatkan benteng atau perisai yang membatasi antara diri kita dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita telah termasuk kepada salah seorang yang dimerdekakan dari api neraka, yang dicap bebas dari api neraka, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailati Ramadan. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan,
yang dicap bebas dari api neraka, dan itu ada di tiap malam bulan Ramadan. Ini malam terakhir kaum muslimin. Apakah kita telah mendapatkan itu atau belum? Maka masih ada kesempatan bagi kita di malam ini, malam terakhir. Maka jangan sia-siakan malam ini. Wa ma adraka al-lailatul akhir. Dan apa yang kita ketahui tentang malam terakhir? Malam terakhir sebagai malam penutup, dan dia adalah kunci segala-galanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung dengan penutupnya. Dengan apa kita menutup Ramadan? Bagaimana kita menyelesaikan Ramadan tahun ini? Barangkali memang ini bukan malam Lailatul Qadar karena ini malam genap. Akan tetapi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allah memiliki hamba-hamba yang dicap bebas dari api neraka, itu ada di tiap malam bulan Ramadan. Masih ada kesempatan terakhir. Maka jangan kita sampai menyia-nyiakan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa sejadi-jadinya kepada Allah di malam ini. Belum pernah tangisan kita di malam-malam sebelumnya, maka malam ini keluarkan air mata kita. Menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita tidak bisa menangis, maka tangisilah diri kita sendiri. Kenapa orang lain bisa menangis dalam berdoa kepada Allah, sementara kita tidak bisa? Apakah dosa-dosa telah menyebabkan hati kita menjadi keras, bagaikan batu cadas yang sangat kuat, yang tidak bisa dipecahkan bahkan oleh ombak sekalipun? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mesti ingat ini malam terakhir, maka jangan disia-siakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari bulan yang mulia ini. Kita telah ibaratnya kita masuk sekolah. Sekolah apa? Sekolah Ramadan. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari bulan yang mulia ini? Yang pertama, kaum muslimin, di antaranya banyak sebenarnya pelajaran di bulan yang mulia ini. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya kita hidup ada aturan dan undang-undangnya. Kita tidak bisa hidup semau kita. Kita tidak bisa hidup sesuka kita. Bahkan apa yang menjadi milik kita, belum tentu kita bisa untuk melakukan sesuka hati kita terhadap barang kita itu. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan dengan istri kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, istri sah, ada ijab kabul, ada buku nikahnya, ada dalam catatan KUA, kantor urusan agama. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala larang, di siang Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka kita taat dengan aturan itu. Mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hidup ada aturan. Tidak bisa semau kita. Dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Al-Imamul Baihaqi dan yang lainnya. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha hadda hududan fala ta'taduha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatasi akan batasan-batasan tertentu, maka jangan kalian terjang itu, kata Nabi kita. Wa farada faraidha fala tudayyi'uha. Dan Nabi kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban-kewajiban, maka jangan dilalaikan hal itu, jangan ditinggalkan. Wa harrama maharima fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengharamkan beberapa hal,
maka jangan kalian tabrak hal itu. Wasakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyanin fala tas'alu anha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga diam dalam beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan ini halal, ini makruh atau tidak. Allah diam. Wasakata an asya'. Allah diam, tidak jelaskan. Dan Nabi kita mengatakan rahmatan lakum. Dasar Allah diam ini karena sayang dengan kalian. Min ghairi nisyan, bukan Allah itu lupa akan menjelaskannya kepada kalian. Fala tas'alu anha, maka jangan ditanya-tanya, jangan dibahas-bahas akan hal itu. Jadi kita hidup ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Ada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan ke pundak kita. Dan ada juga hal-hal yang Allah haramkan kepada kita. Kemudian Allah diamkan beberapa hal, menunjukkan bahwasanya itu boleh. Maka fala tas'alu anha. Maka jangan cari-cari masalah tentang masalah itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Ramadan, bahwasanya kita hidup ada aturan. Kita hidup memiliki aturan. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan kita, mengatur kita. Bahkan terhadap anggota badan kita sendiri. Mulut kita, tenggorokan kita, perut kita. Namun kalau Allah larang, jangan kalian makan itu, jangan kalian minum itu. Dari jam segini sampai jam segini, dari waktu ini sampai waktu itu. Maka kewajiban kita adalah taat kepada Allah. Hidup dengan aturan ilahi. Kita hidup tidak sesuka kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di antara pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari bulan yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allah sangat sayang dengan kita kaum muslimin. Bahkan sesuatu yang kita sangka bahwasanya secara zahir dia adalah susah, dia adalah sesuatu yang berat, dia adalah suatu beban yang susah untuk dipikul. Namun ternyata di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya apa yang kita sangka itu buruk, belum tentu hakikatnya dia buruk bagi kita. Puasa secara zahir dia adalah amalan yang memberatkan diri kita. Tidak makan, tidak minum, kurang lebih 13 jam. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 13, 14 atau 12 jam. Ukurannya antara 12 sampai 14 jam. Kita menahan, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak berhubungan dengan istri. Dan kita tidak melakukan pembatal puasa lainnya. Dan kita menganggap bahwasanya ini adalah suatu beban. Secara zahir ini adalah sesuatu yang sukar, yang sulit. Namun ternyata di balik ini semua kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya. Hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan kita bisa rasakan, baik dari sisi kesehatan, baik dari sisi, apalagi dari sisi akidah, keimanan, begitu juga dari sisi sosial bermasyarakat, dari sisi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita mesti yakin bahwasanya apa yang Allah syariatkan kepada kita, walaupun zahirnya itu berat dan itu artinya membebankan kepada kita, akan tetapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di situ. Kebaikan adalah di dalam hal itu. Makanya kita mesti yakin dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang baik bagi kalian. Boleh jadi kalian mencintai, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang tahu sementara
Kalian tidak tahu, kata Allah. Pengetahuan kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam masalah puasa ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan dari kalian keringanan, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian untuk memberat-beratkan kalian. Sebagian orang mungkin mengatakan, di mana ringan, sementara agama lain mereka tidak ada berpuasa. Dari mana ringannya seseorang dia tahan makan, dia tahan untuk tidak makan, untuk tidak minum di siang Ramadan. Dari mana keringanannya? Maka Allah yang lebih tahu, kita enggak tahu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kita mesti berhusnudzon dengan Allah. Kalau seandainya kita mendengar ada suatu syariat dari Al-Quran atau Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya, dan hadis itu sahih dan dia bentuknya beban kepada kita, maka kita mesti pertama kali husnuzon dengan Allah. Ini adalah kebaikan bagi saya. Yang mensyariatkan ini adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, yang mengetahui mana yang baik dalam kehidupan dan mana yang buruk di dalam kehidupan ini. Jangan kita langsung, oh itu enggak. Umpamanya Pak, masalah hudud kebanyakan. Atau juga sebagian orang dalam masalah apa-apa yang diwajibkan kepada mereka, mereka pilih-pilih. Kalau masalah puasa katanya enggak mau, tapi kalau sholat dia bisa. Sebagian orang dia mudah berzakat, dia mudah berinfak, tapi untuk puasa dia tidak mau. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Ramadan juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya keimanan ini butuh as-sidku. As-sidku fil iman billah. Butuh kejujuran. Kita berpuasa, kita menahan dari pagi, dari subuh sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Waktunya sangat panjang. Itu kalau kita mau untuk curang Bapak, tentu banyak waktunya. Bisa kita curang. Umpamanya bagaimana Pak? Umpamanya kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita kumur-kumur, kita buang airnya namun sebagian kita telan. Orang gak akan tahu. Siapapun gak akan tahu, hanya Allah yang tahu dan diri kita. Namun kita tidak lakukan itu karena kita jujur dalam beriman kepada Allah. Kalau seandainya nanti kita khawatir orang tahu bahwasanya kita minum air yang kita kumur-kumurkan tadi, mungkin kita akan lap bibir kita, kemudian kita lemas-lemaskan jalan. Jalan kita agak lemas. Sementara kemudian orang akan yakin, oh ini masih puasa. Tidak ada yang tahu. Nah, puasa mengajarkan kepada kita bahwasanya kita dalam beriman butuh jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti jujur. Jangan kita hanya kelihatan soleh ketika di luar, ketika di hadapan teman-teman, ketika kita berada di masjid dilihat oleh jamaah kita soleh, ketika di rumah kita tinggalkan kesolehan, kita buang kesolehan, di hadapan anak istri kelihatan kita bagaimana aslinya. Namun kita mesti menghiasi diri kita dengan ketakwaan, dengan agama ini dimanapun kita berada. Kita butuh kejujuran. Butuh jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang jujur dalam beriman, ya akan diterima keimanan dan amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil kaum muslimin dari puasa ini, bahwasanya semuanya akan pergi dan akan meninggalkan dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya yang ada di dunia ini fana, akan hancur binasa. Ramadan yang rasanya baru kemarin kita menerima, selamat memasuki bulan Ramadan masih terngiang di telinga kita. Sekarang kita sudah berada di malam terakhirnya. Bahwasanya tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang baqa, yang kekal, nggak ada. Semuanya akan pergi berlalu.
semuanya akan meninggalkan dunia ini. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan diri kita. Begitu juga dengan diri kita, semuanya kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka berbekallah kaum muslimin, siapkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan tentunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, juga di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan ini adalah bahwasanya kita mesti beribadah kepada Allah di sepanjang nafas kita. Tidak hanya di awal Ramadan, tidak hanya di pertengahan Ramadan, tidak hanya di akhir Ramadan, akan tetapi kita beribadah kepada Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Dan tidak ada batas beribadah kepada Allah kecuali ketika kematian sudah datang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan Nabi kita, dan perintah ini juga berlaku bagi kita semua. Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin dengan makna al-maut, kematian. Sampai datang kematian kepada kita. Maka usahakan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, agar kita tetap kenal dengan masjid, agar kita tetap menjaga jamaah di luar Ramadan. Karena Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan juga adalah Rabb dan Allah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Tuhan yang diibadahi di bulan Ramadan saja. Selama hayat masih di kandung badan, maka kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Bahkan para ulama di zaman dahulu mengatakan, seburuk-buruk hamba adalah orang yang kenal dengan Allah hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan dia tidak kenal lagi dengan Allah. Dia tidak kenal lagi dengan aturan Allah, dia tidak kenal lagi dengan masjid. Jangan sampai, kan biasanya banyak tuh Pak, selebaran apa namanya itu Pak, share-share-nya orang itu di WA, di Facebook, pengumuman katanya apa, beritahukan bahwasanya pengurus masjid kehilangan jamaah. Banyak biasanya Pak ya. Siapa yang menemukan katanya tolong diantar kembali ke masjid. Biasanya ini di akhir-akhir Ramadan nanti ada. Ada semacam himbauan brosur dibikin orang bahwasanya pengurus masjid kehilangan jamaah. Sebenarnya apakah pengurus yang kehilangan jamaah? Siapa yang butuh dengan ibadah? Siapa yang butuh dengan masjid? Siapa yang kehilangan keimanan, ketakwaan? Iya, pada hakikatnya bukan pengurus, bukan masjid, bukan agama, bukan Allah. Namun yang butuh ke masjid, yang butuh berjamaah, yang butuh sholat adalah kita kaum muslimin, bukan pengurus. Apalagi Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ana berpesan kepada kita semuanya, kepada jamaah, agar kita jangan tertipu dengan ibadah yang telah kita persembahkan kepada Allah. Nabi kita mengatakan wala taktarru, dan janganlah kalian tertipu. Sebagian di antara kita mungkin telah banyak berbuat ibadah, telah mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang dia qiyamul lail sangat bagus sekali. Tiap malam mungkin ada di saf pertama. Baca Al-Qur'annya selalu bagus, selalu konsisten. Begitu juga dengan infaknya, begitu juga mungkin dengan wakafnya, begitu juga mungkin dengan memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa. Memberi orang-orang yang berpuasa makanan iftar, makanan untuk berbuka atau makanan untuk sahur. Dia berinfak. Dia melakukan amalan-amalan soleh yang luar biasa. Dia beristighfar kepada Allah sebanyak-banyak. Dia berzikir sebanyak-banyak.
Akan tetapi hal ini semua membuat dia congkak, membuat dia angkuh, membuat dia merendahkan orang lain, maka ini keliru. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya posisi saya sudah surga, sementara si fulan dia belum berinfak sebagaimana saya berinfak. Si fulan belum berwakaf sebagaimana saya berwakaf. Dia belum dapatkan itu. Sehingga ketika ada himbauan-himbauan, umpamanya nanti di 9 Zulhijjah untuk melakukan puasa Arafah, keutamaannya puasa Arafah bisa menggugurkan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Maka dia akan menjawab, saya telah berpuasa di bulan Ramadan. Ada umpamanya butuh sekolah, butuh umpamanya rumah tahfiz, butuh masjid dengan dana-dana tertentu. Kemudian dia akan mengatakan, saya sudah berinfak di bulan Ramadan. Disuruh dia untuk sholat malam, dia akan mengatakan, saya sudah sholat malam di bulan Ramadan. Dan dia menganggap bahwasanya posisinya sudah berada di surga. Maka ini orang-orang yang tertipu kaum muslimin. Ini bukan orang-orang yang baik. Kita mesti beribadah kepada Allah, kemudian kita juga merasa ada sifat khauf di dalam diri kita, khawatir. Barangkali Allah Subhanahu wa taala belum terima amal ibadah saya. Ada kekhawatiran, ada rasa harap mudah-mudahan Allah terima. Dan dia tidak merasa congkak dengan amalan yang telah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seorang abid, seorang ahli ibadah dari Bani Israel, dia melihat ada saudaranya yang lain yang melakukan dosa setiap malam dan setiap hari. Kemudian dia selalu beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang itu. Dia katakan, kamu jangan lakukan itu. Kemudian dia mengatakan, lakukanlah hal ini. Selalu dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sampai pada suatu saat ketika abid ahli ibadah dari Bani Israel ini menasihati saudaranya tadi untuk meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan, maka saudaranya itu mengatakan, ilaika anni, pergi kau sana, ini urusan saya. Pergi sana, tinggalkan saya. Ini urusan saya dengan Tuhan saya, dengan Rob saya. Kau nggak usah, nggak ada urusanmu. Kemudian akhirnya abid tadi, ahli ibadah tadi mengatakan apa kaum muslimin? Dia mengatakan, wallahi la yakfirullahu li fulan, katanya. Atau la yakfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man zallazi yata'alla alayya alla akfira li fulan. Siapa itu yang congkak? Siapa itu yang dia mengatakan bahwasanya saya tidak akan mengampuni si fulan? Siapa orangnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Saya ampuni si fulan tadi yang berdosa tadi, tiap hari, tiap malam dia berdosa. Saya ampuni dosa-dosanya dan saya gugurkan amalan-amalanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang congkak dalam beramal, orang yang dia sombong kemudian tertipu dengan amalan-amalan yang telah dia lakukan, maka akan mendapatkan kebinasaan. Saya telah membebaskan tanah ini, saya telah membangun masjid ini, saya telah mewakafkan masjid ini, saya telah memberi makan orang yang berpuasa, saya telah sholat malam, saya telah berinfak untuk ustadz dan imam dan lain-lain. Dia bangga-banggakan dirinya, kemudian dia hitung-hitung amalan orang lain. Si fulan belum ada apa-apanya, sebulan belum melakukan apa-apa. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disabdakan atau sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, uddu sayyiatikum, maka saya sampaikan juga ini kepada kaum muslimin, uddu sayyiatikum, hitung-hitunglah kesalahan kita. Wa ana dhaminun li a'malikum, dan saya menjamin bahwasanya amalan-amalan soleh kalian
tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitung kesalahan-kesalahan kita. Masih banyak kesalahan-kesalahan kita di bulan Ramadan ini. Masih banyak kelalaian-kelalaian kita. Masih banyak yang bisa kita lakukan tapi kita tidak melakukannya. Masih banyak yang harus kita tinggalkan dan kita bisa tinggalkan itu. Kan tetapi kita belum meninggalkannya. Masih banyak kaum muslimin. Maka hitung kesalahan-kesalahan kita. Tetap kita hitung kesalahan-kesalahan. Sebaik apapun amalan yang telah kita persembahkan kepada Allah. Namun jangan tertipu dengan amalan itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian jangan lupa untuk mengeluarkan zakat fitr. Zakat fitrah, kalau zakat fitrah orang kita menyebutnya zakatul fitri. Jangan lupa untuk mengeluarkannya, dan dia boleh dikeluarkannya 2 hari atau 1 hari sebelum Id. Dan lebih utama ketika matahari, atau waktu wajibnya adalah ketika waktunya setelah terbenamnya matahari atau setelah maghrib besok, yaitu ketika malam takbiran itu. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, disunnahkan bagi kita untuk bertakbir setelah maghrib besoknya. Kita bertakbir sebanyak-banyaknya, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berikan kepada kita nikmat berada di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita. Allah terima sedekah, infak dan zakat kita. Mudah-mudahan Allah terima salat kita, qiyam kita, bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan kita dari api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita sebagaimana dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis ini, Allah kumpulkan juga nanti di surga Firdaus yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan kaum muslimin. Banyak maaf kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Silahkan Pak kalau ada pertanyaan. Salah Idul Fitri kan sunnah-sunnahnya kan nggak dibahas Pak ya. Iya Pak. Iya. Adapun kalau sholat di rumah, sholat Id di rumah, maka tidak ada khutbahnya begitu Pak ya. Tidak ada khutbahnya, hanya sholat aja kita. Sholatnya seperti biasa, sholat Id biasa. Juga disunahkan pagi-paginya kita untuk mandi, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kemudian ya untuk bersih-bersih, tatahur dan tatayub itu disunahkan, memakai wewangian, memakai pakaian yang paling bagus, itu disunahkan. Kemudian ya pagi-paginya juga kita disunahkan untuk memakan kurma terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya kita telah selesai Ramadan. Kalau bisa ganjil karena datang di sini. Dalam riwayatnya Nabi memakan kurma, hitungan ganjil 3, 5 atau yang berikutnya, hitungan ganjil. Jadi adapun sholatnya sama seperti biasa, 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir sebelum Al-Fatihah. Kemudian di rakaat kedua 5 kali takbir. Selain dari takbir intiqal dan selain dari takbir ruku. Selain dari takbir intiqal. Sunnahnya sama. Juga disunahkan membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah atau surat Qaf dan surat Iqtarabatis sa'atu wan Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Juga disunahkan membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Nah ini diantara sunnah-sunnahnya sholat di rumah. Sholat di rumah. Ya, wallahu a'lam. Enggak perlu khutbah.
nggak perlu khutbah. Ya kalau ingin menyampaikan beberapa nasihat kepada keluarga, ini dibolehkan aja. Nah, kita sampaikan beberapa nasihat kebaikan-kebaikan begitu untuk keluarga. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya Bapak? Ada pertanyaan lainnya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Banyak maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah semata, yang keliru datang dari kelemahan dan keterbatasan ilmu saya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.